Welcome to Prime Talk, a new program from Primary Global Mandiri Cibubur. Here we can talk anything. Could be students project, teaching experience, or even parent sharing. Halo Sobat Glory, welcome back in Prime Talk. Aku Rahel Junot Akbar akan menjadi host kalian untuk episode ini dengan tema makna Hari Ibu. Bulan Desember selalu banyak hal yang spesial. Satu di antaranya adalah peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember. Apa sih makna Hari Ibu menurut para narasumber kita? Pada tema kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih. Mereka adalah anak sekaligus ibu dari anak-anak mereka. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah Miss Nani dan Miss Susi. Sebelum kita lanjutkan acara ini, silakan like, comment, subscribe, dan share video ini ya. You can also comment the meaning of Mother's Day in the comments. Halo Miss Susi dan Miss Nani. Halo Rehan. Apa kabarnya Miss? Baik Rehan, halo buat Rehan. Iya. Alhamdulillah baik Miss. Oke, sehat-sehat ya Rehan ya. Ya Miss. Oke. Sebelum kita lanjut ke talk show, kita bermain game dulu yang bernama Truth or Dare. Dan ya Miss, siapa yang mau duluan nih Miss? Wah, berarti main game ini ya. Oke, which one is the truth one? Pink Truth or one blue? was the pink one. Oke, then the blue one is? The blue one is the dare one. Oh, oke. So I pick the pink one. Oke? Okay. Oke. Oke. Oh, my goodness. Oke. Pertanyaannya, apakah pernah dimarahi ibu? Boleh ceritakan. Aduh. Jujur ya, pasti Miss Nani pernah dimarahin ibu ya. Tapi sekarang pas Miss Nani sudah besar ya, udah tua bisa dibilang, Miss Nani yakin kalau pada saat itu mamanya Miss Nani marahin karena sayang sama Miss Nani. Pada saat itu tuh ceritanya gini. Jadi Miss Nani kan kuliah sayang ya. Kan kuliah tuh harusnya kan 4 tahun lulus, ya kan? Nah, ternyata Miss Nani tuh keasikan sambil kerja. Terus Miss Nani skripsinya itu ketunda-tunda. Jadi telat lulusnya. Miss Nani dimarahin tuh sama mamanya Miss Nani. Jadi ya akhirnya Miss Nani harus fokus, kemudian Miss Nani selesaikan kuliah Miss Nani, baru deh lulus, kemudian Miss Nani kerja lagi seperti itu ya. Oke, sekarang Miss Susi pilih. Wow, it makes me nervous. Can I choose the pink one also? Yes, of course. Okay. Pernah marah ke anak? Boleh ceritakan? Waduh, kayaknya ini spesialisasi Miss Susi nih, kayaknya marah-marah ke anak-anak. Tapi di sini boleh ceritakan ya. Oke. Baik Rehan. Kalau seorang ibu, seperti yang dibilang Miss Nani tadi, marah itu sesuatu yang normal atau lumrah ya. Biasanya sih kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan koridornya nih, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti orang tua marah. Contohnya, yang paling sering adalah ketika anak sudah main game, asik main game, waktunya sholatnya ditunda-tunda. Itu pasti biasanya Miss Susi akan marah. Karena apa? Nanti dia akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi harus dikasih tahu, sholat dulu baru lanjutkan lagi kegiatan. Kalau Rehan sering nggak dimarahin mama? Wah, sering Miss. Tapi tetap sayang mama kan sayangnya. Iya. Itu bentuk kasih sayang mama ke Rehan. Okay. Tetap sayang mama ya Nak ya, walaupun tetap dimarahin. Sama, anak Miss Susi juga begitu. Walaupun Miss Susi marahin, tetap mereka nggak pernah marahnya tuh lama, karena ngerti tujuan mamanya itu pasti baik. Oke Rehan? Thank you sayang.
Oke, sekarang Miss Nani lagi. Kan tadi udah truth. Sekarang coba dare. Oke. Oke. I love this one. Oke. Oh. Wah, my goodness. Apa, Miss? Wah, seru juga nih. Kayaknya nanti tidak cuma Miss Nani ya. Nyanyi lagu Bintang Kecil pakai vokal O semua. Lucu juga ya. Tapi ketutupan masker, Rehan. Jadi Nggak apa-apa ya. nggak kelihatan ya. Tapi tetap lucu kan suaranya ya. Oke deh, buat Rehan nggak apa-apa deh ya. Bisa dihitung, Miss Susi yang hitungin coba. Oke, 3, 2, 1. Tumputu dulu mutung bulu. Orang kok. Ternyata susah ya Rehan ya. Harus diulang nggak nih Rehan? Harus diulang. Iya. Oh, diulang ya. Aduh, Miss. Ayo semangat, Miss Nani. Ya. Aduh, dihitung lagi Miss Susi. 3, 2, 1. Untuk pocong, dulu mutung bulu. Om ponyo, monghoro om ponyo. Om inon, tolong nonololo. Yang tadi pokoknya nggak jelas saya. Udah susah antara vokal sama coach, udah bingung Miss ini ya. Jadi udah habis napas ya. Seru Rehan. Boleh tepuk tangan dulu deh Mas. Sekali-sekali kita dikerjain murid ya, Miss ya. Oke, thank you. Oke. Oke, sekarang Miss Susi. Kan juga Miss Susi udah pick truth tadi. Sekarang Miss Susi dare. Oke, siap Rehan. Waduh. Yuk buat gerakan joget buat TikTok. Ini pertanyaannya Miss Susi, layarnya cukup kan nih kalau saya berdiri? Kalau TikTok sendiri nggak seru, harus ada yang nemenin dong. Ayo Miss Nani bangun yuk, Rehan lihat cara itunya. Kita goyang bareng ya biar seru. Musik. Yeay. Wah, ternyata anak-anak keren juga. Oke. Padahal di rumah kerjanya nyuci terus nih. Oke, sekarang Miss Nani lagi. Boleh pilih satu kartunya di sini. Oke. Pink lagi aja ya. Pilih lagi. Oke ya. Oke. Oh. Apa pengalaman lucu saat kecil? Nah, kalau misalnya punya nih banyak yang lucu-lucu sayang ya. Jadi gini sayang, Rehan, kalau dulu misalnya kan tinggalnya di desa tuh sayang ya, beda dengan kalian ya mungkin ya sekarang. Kalau zaman dulu tuh kalau kita main itu bisa mainnya di sawah, bisa di sungai dan sebagainya. Dulu Miss Nani itu pernah buat kayak bola dari balik daun itu bisa kita gulung-gulung gitu, putih-putih itu apa sih namanya, lupa Miss Nani nama pohonnya ya. Terus, nah Miss Nani kan lagi seneng-senengnya tuh bikin bola-bola itu. Ternyata tahu nggak pas Miss Nani mau ngambil itu di belakangnya ternyata ada itu ulat bulu jadi bolanya Miss Nani udah Miss Nani lempar jadinya nggak jadi banget, dia udah besar sekali saya, tapi karena takut akhirnya Miss Nani buang bola itu dan Miss Nani mulai hari itu Miss Nani nggak pernah lagi mau nyari apa tuh yang daun untuk dibuat bulat-bulat gitu karena Miss Nani sampai sekarang masih ingat ya itu lucu atau mengerikan ya sebenarnya ya, tapi lucu sih sebenarnya karena bolanya yang udah Miss kumpulin itu udah lama sekali itu malah Miss Nani buang. Jadi Miss Nani sampai sekarang masih ingat warna ulat bulunya itu warnanya hitam putih. Waduh. Gitu. Hitam putih. Beda sekali. Kalau sekarang kan Rehan mainnya paling main game kan. Kalau zaman Miss Nani mungkin sama Miss Susi ya beda Kita sih sekali. bener-bener back to nature dulu ya. Iya, Miss Nani. iya. Sampai kadang-kadang kita tuh kalau main, nah kita tuh dicari pas mau maghrib tuh dicari sama orang tua, ini anak mana mungkin ya. Kita masih main sama teman-teman seperti itu. Dan dulu biasanya nih Rehan dulu rambut kita itu merah alami. Udah nggak perlu dicat-cat lagi, udah kepanasan sinar matahari. Iya. Oke, itu Rehan dari Miss Nani. Thank you. Oke.
Oke, sekarang Miss Susi boleh pilih juga truth, Miss. Oke, thank you Rehan. This is the last one ya, the pink one. Oke, apa pengalaman lucu saat menjadi ibu? Oke, Rehan biasanya tuh kalau seorang ibu kan senangnya shopping ya. Nah, kadang-kadang kalau di tempat yang ramai itu pasti seorang ibu tuh khawatir banget anaknya hilang. Ya, jadi selalu pengennya digandeng aja. Suatu hari, Miss Susi karena sibuk dengan bawaan juga gitu kan, terus crowded juga, akhirnya Miss Susi gandeng aja gitu orang. Dan ternyata yang Miss Susi gandeng itu adalah bukan anak Miss Susi. Anak Miss Susi ada di belakang lagi. Jadi Miss Susi tuh malu banget, langsung Miss Susi bilang, aduh maaf ya, dan anak itu mau aja lagi Miss Susi gandeng. Gitu Rehan, pernah nggak mama kayak gitu salah gandeng orang? Enggak ya? Saya kasihnya shopping mama mungkin ya. Jangan ketinggalan di mall. Kalau sekarang lo udah sepi Rehan, jadi anak tuh nggak akan mungkin salah gandeng. Kalau dulu kan ramai banget, apalagi kalau mau lebaran gitu kan, kita mau belanja tuh udah anak kan harus ngikut kan untuk nyobain baju sebagainya. Udah Miss Susi gandeng, nggak tahu ternyata yang digandeng bukan anak Miss Susi, anak orang. Gitu Rehan. Oke, makasih Miss Susi. Sama-sama Rehan. Oke, sekarang kan yang di sini itu cuman Yang biru semua ya. Tinggal dia ya, aja. jadi itu semua ya. biar doang. Oke, sekarang Miss Nani. Oh, oke, Miss Nani lagi ya. Oke, semoga ini sesuatu yang tidak ini ya, bikin shock. Ini lagi kayak nyanyi-nyanyi lagi. Hari ini Spesialis. nyanyi terus ya. Oke, nyanyi lagu Burung Kakak Tua pakai vokal I semua. Oke. Kakak tua. Oke. Berarti biring gigi. Atau bisa cuma gantiin. Spesialisnya Miss Nani sepertinya. Oke. Boleh deh sayang ya. Dicoba ya. Hitung lagi Miss Susi. 1, 2, 3. Biring gigi gigi biji lili gigi sidit gigi Kayaknya yang itu lebih mudah ya Miss Nani ya. Karena intonasinya lebih lamban. Jangan diketawain ya nanti lagi ya. Oke, berarti strategi yang terakhir tinggal buat Miss Susi ya. Langsung aja ya Rehan Ya, ya. langsung aja. Aduh, untung ini terakhir Miss Nani. Jangan racing lagi. Coba ekspresikan saat marah ke anak. Waduh. Kan keahlian kan itu tadi. Oke, berarti kalau ekspresikan berarti harus buka masker ya. Karena kan wajahnya harus kelihatan. Maaf ya. Ya. Boleh nggak Rehan jadi anaknya Miss Susi? Seperti ini ya biasanya. Ini yang sering banget terjadi. Ya. Ini aku jadi takut. Sambil duduk aja kali ya. Rehan, kamu lihat nggak sih kacamata mama di mana? Tadi tuh mama taruh sini. Lihat nggak sih? Enggak. Kurang galak ya sayangnya. Kurang galak ya. Coba bisa lebih galak lagi. Oh, lebih galak lagi. Rehan lihat nggak? Tadi tuh terakhir mama tuh naruh kacamata di sini. Siapa yang mindahin? Rehan ya? Bukan, itu di atas kepala ibu. Iya. Biasanya Miss Susi Rehan ya kalau marah di rumah tuh kalau nggak nyari kacamata, nyari handphone, biasanya udah panik banget. Padahal tuh biasanya handphone juga kalau di tas tuh kalau mau pergi-pergi, aduh mana ya HP-nya, nggak taunya di paling bawah. Sama ini kali ya Miss ya, kalau kita ibu-ibu kadang-kadang nyariin peniti untuk anak ya. Susah. Gitu. Karena gini Rehan, jadi ibu-ibu itu semua hal ditanyakan ke ibu-ibu. Dari peniti, sepatu, anduk, baju semuanya nanya ke ibu. Kayak ibunya tuh memorinya udah Iya, Google berjalan ya. Seorang ibu tuh seperti Google berjalan. Oke, makasih Miss Susi dan Miss Nani untuk jawab pertanyaannya truth or dare. Yeay, sama-sama, Rehan. Keren. Pertanyaannya lucu-lucu. saya dapat nyanyi terus dari tadi Miss. Sebelum ke sesi talk show, aku ingin mengingatkan lagi, silakan like, subscribe,
komen, dan share video ini ya. Oke, Miss Susi, Miss Nani, kita mulai talk show-nya ya. Oke, siap ya. Oke, pertanyaan ke-1. Miss Susi dan Miss Nani, anak keberapa dari berapa bersaudara? Oke, Miss Susi dulu mungkin ya. Iya. Miss Susi kebetulan anak tunggal, jadi Miss Susi nggak punya adik dan nggak punya kakak. Ya ada sih plus minusnya ya Rehan, tapi yang pasti kalau sendiri mungkin orang tua lebih fokus ya ngurusin Miss Susi. Tapi nggak enaknya sometimes I feel so lonely because I don't have somebody to talk to. I mean beside my mom and dad ya. I mean I don't have like friends to talk at home. Misalnya kayak adik atau kakak. Ya. Oke, kalau Miss Nani berbeda dengan Miss Susi, Rehan. Jadi Miss Nani itu nomor 1 dari 3 bersaudara. Jadi 3 bersaudaranya itu semuanya perempuan. Jadi di rumah dulu ya, itu yang ganteng cuma papanya Miss Nani. Ya, jadi papanya Miss Nani aja yang ganteng. Jadi semuanya 3 perempuan tambah ibunya Miss Nani. Jadi kalau Miss Suci tadi kan bilang lonely ya Miss ya. Even kalau dulu Rehan di rumah Miss Nani itu selain kita 3 bersaudara, yang saudara kandung ya, itu ada anaknya pamannya Miss Nani, itu dari umur 7 bulan itu dititipin di tempat Miss Nani. Jadi itu boys ya. Jadi setelah dia 7 bulan itu dititipin di kita, dia kayak adiknya Miss Nani. Even sampai sekarang pun dia dulu tahunya itu kita itu saudaranya. Baru pada saat dia SMP atau SMA itu dikasih tahu, mungkin ada orang yang kasih tahu bahwa kita itu ada sepupu seperti itu. Tapi seru even sampai sekarang. Artinya kalau main kita punya banyak teman seperti, tapi juga ada ini, kita harus rela berbagi karena kita kan akhirnya kan jadi ada adik ya, jadi ada adik nambah, kemudian kita harus rela berbagi seperti itu saya. Oke, makasih Miss Susi dan Miss Nani untuk jawab pertanyaan ke-1. Pertanyaan kedua adalah, apakah ibu Miss Nani dan Miss Susi masih ada? Oke, Miss Susi dulu. Thank you Miss Nani. Alhamdulillah ya Rehan ya, kita bersyukur karena masih ada orang tua kita. Maksudnya kalau Miss Susi masih lengkap, jadi masih ada ibu dan bapak. Dan itu adalah anugerah yang gak bisa kita bandingkan dengan apapun. Mempunyai kedua orang tua yang masih lengkap itu adalah blessing, karena doa dari mereka itu masih bisa terus mengalir buat kita. Iya, benar sekali ya Miss Susi ya. Jadi sedih saya ya Miss Susi ya. Jadi kalau Miss Nani berbeda sayang. Kita selalu berbeda ya. Iya, kita berbeda. Jadi kalau Miss Nani itu tahun 2013 itu mamanya Miss Nani udah meninggal karena saat itu kanker sayang ya. Terus tahun 2020 itu tahun lalu ya, itu bapaknya Miss Nani meninggal juga. Pada saat itu ada kena stroke sayang ya. Jadi apa ya, kalau Miss Nani pulang kampung gitu sayang ya, itu ada sesuatu yang berbeda. Kayak misalnya mau masuk kamar, kayak kita tuh mau manggil mah gitu, udah nggak ada gitu kan. Jadi apa ya, ada sesuatu yang hilang lah, ada yang kita merasa hilang. Kemudian semangat pulang kampungnya juga beda nah. Jadi Miss Nani kalau dulu kalau libur itu malamnya Miss Nani biasanya udah pulang kampung. Kalau sekarang Miss Nani masih ya ntar dulu seperti itu. Jadi kalau Rehan ada mama ya, ada mama papa masih sehat, itu disayang ya sayang ya, harus dihormati, disayangi ya, karena benar kata Miss Susi, itu blessing dan benar-benar namanya doa dari orang tua itu apa ya, insya Allah ijabah seperti itu sayang ya. Oke. Ya, semoga orang tuanya Miss Nani di surga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pertanyaan ketiga. Apa kenangan paling indah bersama Ibu Miss Nani dan Miss Susi? Oh, boleh saya dulu ya Miss ya. Jadi gini Rehan, kan Miss Nani tinggalnya di Jogja sayang. Pas masih kecil itu jadi sama adik-adik Miss Nani itu kita diajak jalan-jalan tuh Rehan.
kita diajak jalan-jalan ke Solo, naik bus ya, tidak bawa mobil, dulu nggak punya mobil ya, naik bus ke Solo dulu, kemudian ke Semarang baru kemudian Magelang, baru balik Jogja, itu 1 hari langsung gitu. Miss Nani sangat merasa beruntung ya, Miss Nani itu bisa dibilang masa kecil Miss Nani sangat indah. Kenapa? Karena Miss Nani berlimpah kasih sayang, seperti itu. Jadi kita tidak berlebihan, kita juga tidak kekurangan, tapi Miss Nani merasa sangat disayangi. Even sampai kalau Miss Nani kan sekarang udah married, udah punya anak ya, nah Miss Nani juga udah besar-besar. Dulu pada saat orang tua Miss Nani masih ada, masih hidup beliau, itu kalau kita misalnya habis maghrib aja, misalnya belum sampai rumah, Miss kan juga udah bareng suami, bareng anak-anak juga, ditelepon tuh sudah sampai mana gitu ya, sampai segitu care-nya. Orang tua itu jadi walaupun kita udah besar, kita udah tua ya, bisa dibilang itu kita tetap anak-anak di depan orang tua, seperti itu. Oke, silakan Miss Susi. Oke, Rehan, baik. Kenangan terindah buat Miss Susi dengan ibu itu, kebetulan Miss Susi sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu sebelum COVID terjadi, itu Miss Susi punya rencana untuk umroh dengan ibunya Miss Susi. Tapi waktu itu sempat terpikir ya, dengan uang ini pengen deh ngajak yang lainnya gitu, misalnya suaminya Miss Susi atau anaknya Miss Susi, sehingga Miss Susi masukkan uang itulah ke salah satu koperasi yang akhirnya uang itu hilang, Rehan. Miss Susi tertipu jadi nggak bisa umroh. Tapi Allah tuh maha baik, Rehan. Setiap kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya, dan niat kita baik, itu selalu ada rezeki. Nggak tahu gimana caranya, Miss Susi setahun kemudian itu bisa umroh lagi dengan ibu Miss Susi, dan hanya berdua karena memang cukupnya untuk berdua. Dan ketika di sana itu semua orang kan ketika melini Ka'bah itu susah ya untuk mencium Hajar Aswad ya. Itu Miss Susi benar-benar memang kan ibu Miss Susi itu kan fisiknya karena sudah tua ya, jadi berusaha gimana caranya supaya bisa masuk mendorong ibu Miss Susi itu bisa mencium Hajar Aswad. Jadi itu kesampaian saya. Itu adalah momen yang sangat menyentuh buat hati Miss Susi karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan apa ya, maksudnya waktu itu sih tidak sampai menyentuh, tapi mencium Ka'bahnya sayang, Ka'bah itu menciumnya, jadi senang banget itu rasanya ketika kita bisa mendorong ibu kita bisa mencium Ka'bah. Luar biasa gitu sayang. Jadi beribadah bersama dengan ibu itu something yang very beautiful. Selain kita jalan-jalan bareng gitu ya, Rehan ya. Quality time yang benar-benar asik banget. Jadi kalau quality time nih, ya saran buat Rehan, jangan main handphone. Quality time tuh sama mama, ngobrol sama mama, handphone, sama papa, sama abang ya. Sambil jalan-jalan tapi sambil ngobrol. You can discuss everything about your life dengan mommy atau daddy. Karena kalau Rehan terbuka dengan mama sama papa itu lebih asik. Iya, saya. Dan momen itu gak akan balik sayangnya. Someday you will miss that moment, really miss that moment. Nanti kalau sudah besar, Rehan biasanya akan sibuk dengan teman-teman, dengan tugas-tugas belajar gitu kan. Kalau sekarang pokoknya dekat-dekat aja lah sama mama. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Miss Nani dan Miss Susi pernah membuat ibu masing-masing bangga? Boleh ceritakan? Oke, Miss Susi dulu deh. Ya, gini Rehan, dulu Miss Susi mau kuliah itu kayaknya sesuatu yang susah ya, karena kebetulan kan gimana ya, Miss Susi kan dari broken family, jadi sebenarnya orang tua udah bisa, tapi ibu Miss Susi nikah lagi, dan saat itu Miss Susi pengen banget kuliah gitu kan. Nah, ketika Miss Susi bisa kuliah di negeri, itu kayaknya tuh seneng banget karena otomatis biayanya akan lebih murah. Dan pada semester keempat itu Miss Susi tidak perlu lagi minta lagi duit ke orang tua untuk biaya kuliah, untuk uang jajan dan sebagainya. Jadi Miss Susi sudah sambil ngajar sayang, sambil ngelesin ke sana ke sini gitu. Jadi ada sedihnya juga sih Rehan. Jadi ketika teman-teman Miss Susi itu masih pada main-main gitu kan, jalan-jalan ke mall gitu, Miss Susi itu udah pulang dari kampus, udah harus buru-buru pulang karena harus kerja. Jadi ada momen yang missing gitu, yang ketika orang lagi seneng-senengnya main, Miss Susi udah nyari duit. Tapi ya itu bangganya karena tidak lagi minta uang ke orang tua gitu saya.
Oke, makasih Miss. Silahkan Miss Nani. Oke, kalau Miss flashback ya sayang ya. Dulu Miss ingat itu mulai SMP sayang. Jadi dari SD sih Miss Nani prestasinya alhamdulillah ya. Artinya kalau di sekolah lain kan ada ranking ya Miss Susi ya. Itu Miss Nani nggak pernah namanya ranking setelah 3, ini 1, 2, 3 seperti itu. SMP juga seperti itu, dan SMP itu Miss Nani sangat bersyukur. Kenapa? Pada saat itu misalnya juara umum sayang, jadi juara umum, dan yang membuat bangga adalah pada saat itu orang-orang itu pada nanya ke bapaknya Miss Nani sayang, oh ini ya kemarin putrinya yang katakanlah di podium lah seperti itu membuat Miss Nani, oh ternyata itu sesuatu yang ini ya, yang membuat orang tua Miss Nani itu sangat bangga ya, walaupun tidak pernah mengatakannya Miss Susi. Beliau tidak pernah mengatakannya dan tidak pernah cuma menceritakan aja, dan sampai beliau pun meninggal itu nggak pernah namanya aku bangga padamu, kata-kata itu nggak pernah keluar, tapi beliau menunjukkan itu dengan beliau semangat, lebih semangat bekerja, kemudian untuk anak-anak itu pokoknya number one. Jadi kalau bapaknya Miss Nani bisa dibilang ya nak ya, kalau urusan anak apapun itu pasti akan dinomorsatukan. Kalau yang lain-lain bolehlah menunggu, tapi kalau namanya anak itu pokoknya selalu nomor 1 dan diutamakan seperti itu. Dan syukur benar Miss Susi ya. Itu bedanya zaman dulu dengan sekarang ya Miss Nani. Kalau zaman dulu orang tua tuh kayaknya susah untuk mengekspresikan achievement yang dicapai oleh anak-anaknya. Tapi kalau sekarang sih orang tua lebih all out ya, artinya dia akan bilang wah anak mama hebat nih. Dan dulu nggak ada di poster di Instagram, nggak ada sayang. Jadi zaman dulu itu memang berbeda ya sayangnya, berbeda zaman. Tapi kita bisa menarik garis merahnya sayang, intinya orang tua itu walaupun mungkin sekarang caranya berbeda ya Miss ya. Kalau sekarang kan misalnya anaknya berprestasi kan taruh di medsos dan sebagainya. Kalau zaman dulu dan memang karakter orang berbeda-beda, itu mengekspresikannya beda-beda. Dan sama sih sebenarnya kayak Miss Susi tadi sebenarnya loh. Hampir sama ya, dulu zaman kuliah, tadi kan Miss Nani ceritakan sampai Miss Nani agak telat yang skripsinya tadi. Itu Miss Nani sibuk nyari uang. Jadi saat teman-teman Miss Nani itu mungkin lagi main-main ya Miss ya, main-main di mall, intinya happy-happy gitu ya. Miss Nani keluar masuk gang, kemudian nyari alamat. Tapi itu saya bersyukur ya, Miss Nani bersyukur itu tuh membentuk mental sayang. Jadi dulunya Miss Nani itu pemalu. Masuk gitu kan, aduh takut gimana ya, ada orang gitu, takut. Tapi karena ya keadaan juga ya Miss ya, itu membuat kita lebih tough. Kita berani bergaul dengan orang, berani menyapa orang. Oh ternyata saat kita menyapa orang tuh nggak semengerikan itu kok, enggak. Ternyata dunia itu kalau kita baik sama orang akan baik juga sama kita. Kita ditunjukkan jalannya, oh mama bu itu sebelah sana, seperti itu. Dan syukur saya rasa ini ya Miss Susi, anak didik Miss Nani kan kalau yang di sekolah ini kan memang juga udah pada kerja ya, apalagi yang dulu pas Miss Nani masih kuliah itu Miss Nani yakin udah ada di belahan dunia mana saya juga nggak tahu gitu. Jadi kalau namanya guru sayangnya karena kita Miss Susi sama Miss Nani kan guru ya. Backgroundnya kita sama ya. Iya, jadi kita itu bahagianya karena melihat anak-anak kita termasuk anak didik kita itu berhasil. Walaupun Miss Nani, Miss Susi masih tetap stay di sini, tapi anak-anak kita udah kemana-mana dengan berbagai profesi, itu sangat menyenangkan. Tapi kebalikannya juga, kalau misalnya anak didik kita tidak berhasil, kita ikut sedih ya. Kita ikut sedih ya Miss ya, untuk apa yang salah dengan apa yang kita berikan. Dan ini sekedar info nih Miss Nani, Rehan ini salah satu siswa yang berprestasi di kelas. Kebanyakan banget ya. Pasti mamanya sangat bangga sama kamu sayang ya Mami ya. Bukan didikan mama yang pastinya ya. Iya, karena kesuksesan anak itu gak akan lepas dari orang tua sayang ya. Apapun itu, pasti Miss Susi udah menyampaikan, Miss Nani juga udah menyampaikan, doa orang tua itu ya, apa yang mereka usahakan kadang-kadang nggak terucap pun itu mereka berusaha untuk kalian, seperti itu ya. Ya, makasih Miss Nani. Welcome. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah Miss Nani dan Miss Susi dimarahi oleh ibu? Tadi udah ya saya ya. Karena apa? Kalau tadi misalnya gara-gara itu ya skripsinya nggak kelar-kelar ya.
Kayak mungkin saya kali ya. Kalau sampai sekarang Rehan, kebetulan karena Miss Susi kan tinggalnya masih sama ibu ya. Kebetulan kan karena tadi Miss Susi bilang Miss Susi kan anak tunggal, jadi kayaknya dan ibu kan sendiri, jadi adalah kita tinggal beramai-ramai aja. Jadi malah lebih, kalau mau saya bilang tuh ibu lebih nyaman gitu. Nah kalau dimarahin sampai sekarang masih dimarahin Rehan. Tahu nggak apa sebabnya? Miss Susi itu resolusinya dari 10 tahun yang lalu adalah pengen kurus. Ini adalah masalah mama-mama seluruh Indonesia kali ya. Ya 70% lah. Dan itu hanya resolusi, ya cuma angan-angan aja Rehan. Jadi setiap tahun pokoknya tahun depan harus kurus gitu. Tapi yang ada nggak kurus-kurus. Jadi selalu ibunya Miss Susi bilang, ini kapan kurusnya ya? Karena gimana pun juga sebenarnya kalau kita gemuk itu kan nggak sehat ya nak ya. Artinya banyak sekali penyakit yang bisa ngikutin ke tubuh kita, salah satunya kayak jantung. Jadi sebenarnya marahnya marah yang positif sih. Sampai sekarang pun masih. Ya sebenarnya agak susah sih. Sebenarnya susah karena niatnya aja ya. Gitu Rehan. Ada tips nggak Rehan buat Miss Susi? Biar kurus. Diet. Jadi Sudah bisa sih sebenarnya. Miss Susi lagi coba puasa Senin Kamis. Iya. Tapi Selasa, Rabu dan Jumatnya makannya juga ekstra juga. Jadi nggak kurus-kurus ya Rehan. Oke Rehan, gitu saya. Oke, makasih Miss. Sama-sama Rehan. Pertanyaan selanjutnya, apa hal yang belum kesampaian yang mau Miss Nani dan Miss Susi lakukan untuk ibu masing-masing? Oke, kalau Miss Nani sebenarnya hampir sama kok. Tadi saya merasa ada ini ya, ada beberapa yang sama ya, karena tadi Miss Susi kita tidak ibu yang sama ya. Oh iya, beda ya. Tapi ada beberapa ayah yang sama enggak ya? Beda jauh, beda kota. Jadi Miss Nani itu punya apa ya, keinginan berangkat umroh gitu bareng mamanya Miss Nani, papanya Miss Nani. Tapi karena memang di waktu 2013 ya, mamanya Miss Nani udah nggak ada, ya akhirnya itu tidak kesampaian. Oke, jadi intinya dari itu Miss Nani kayak gini loh Rehan, kalau kita masih punya kesempatan ya jangan ditunda-tunda ya, karena kadang-kadang sesuatu yang kita anggap ini sekarang biasa nih, kita ketemu Miss Susi, ketemu Rehan, ternyata itu adalah nikmat sayang ya. Kita nggak pernah tahu apakah kita akan bisa ketemu lagi, apakah kita akan punya waktu lagi, apakah kita berkesempatan lagi seperti itu. Ternyata ya itu tadi, seperti misalnya katakanlah sekarang kita misalnya udah ada rezeki, misalnya punya rezeki bisa berangkat umroh, berangkat haji, tapi ternyata ada pandemi ya kan, ya kita nggak bisa berangkat lagi juga kan, seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda kalau sesuatu yang baik dan itu bisa segera kita laksanakan, kita eksekusi, silakan dikerjakan, seperti itu sayang. Oke, kalau tadi Miss Nani sudah bercerita tentang sesuatu yang belum tercapai ya. Oke. Kalau Miss Susi sebenarnya sih very simple sih Rehan ya. Apalagi sekarang kan berhubungan dengan musim hujan gitu ya. Kayaknya kalau untuk seusia orang tua Miss Susi yang sudah di atas 65 tahun tuh kalau mandi air biasa kan dingin gitu ya. Jadi pengen banget tuh beliin water heater yang belum kesampaian sampai sekarang, ya mudah-mudahan secepatnya lah. Jadi masih masak air gitu Rehan, nanti baru kita angkat ke kamar mandi. Kadang-kadang kan saya pernah ngeliat sendiri gitu ya, ketika ibunya Miss Susi tuh ngangkat panci panas gitu tuh ada rasa, aduh ya Allah kok kayaknya orang tuaku kasihan banget gitu loh, maksudnya walaupun karena kan kita nggak ngeliat ya, kalau kita ngeliat kan pasti sini biar kita ngangkatin gitu. Tapi pernah suatu saat Miss Susi ngelihat gitu, karena pas lagi di rumah gitu kan, ya Allah kayak itu sedih banget. Memang sih kalau usia segitu kan memang harus sudah mandi air hangat ya Miss Nani ya. Iya benar. Mungkin kalau Rehan sudah punya di rumah ya. Iya. Jadi Rehan harus bersyukur sayang. Bersyukur sayang. Iya. Kadang-kadang yang kita punya itu bisa jadi impian orang lain loh. Sesuatu yang diimpikan oleh orang lain. Jadi mungkin water heater itu buat Rehan sesuatu yang biasa, biasa lah gitu. Tapi buat Miss Susi itu adalah satu keinginan yang pengen Miss Susi berikan buat ibunya Miss Susi. Iya.
pertanyaan yang terakhir, apa makna Hari Ibu bagi Miss Nani dan Miss Susi? Oke, dari Miss Nani ya sayang ya. Bagi Miss Nani, seorang ibu itu adalah seorang wanita biasa, ya. Wanita biasa, just ordinary woman, tapi dengan semangat yang luar biasa, dengan pengorbanan yang tidak terhingga, ya, kadang-kadang tidak terucapkan. Kemudian seorang ibu itu punya hati yang seluas samudera. Jadi kalau namanya anak ya pasti kadang-kadang kan membuat kesel orang tua. Ada hal-hal yang sebenarnya diharapkan begini tapi dikerjakannya berbeda seperti itu. Tapi kalau seorang ibu itu pasti dia punya memaafkan untuk anaknya, even sebelum anaknya itu minta maaf tapi pasti sudah dimaafkan, ya. Jadi kalau seorang ibu itu pasti mendoakan, iya, kemudian menyimpan dalam-dalam. Kalaupun dia punya sakit hati itu akan dia simpan dalam-dalam. Seperti itu sayang ya. Oke, thank you. Sekarang Miss Susi boleh dijawab. Pertanyaan tadi apa sayang? Apa makna Hari Ibu bagi Miss Nani dan Miss Susi? Oke, makna Hari Ibu ya. Makna Hari Ibu itu buat Miss Susi adalah momen dimana kita sebagai anak itu mampu mengapresiasikan perjuangan seorang ibu, di mana seorang ibu itu berjuang tulus tanpa pamrih, dan perjuangan seorang ibu itu tidak bisa dinilai dengan nominal, tidak bisa dinilai dengan rupiah sayang. Jadi kalau Miss Susi melihat di berita bagaimana seorang anak memperlakukan ibunya hanya karena rupiah, itu rasanya miris banget, sedih banget. Itu air mata Miss Susi langsung secara nggak sengaja tuh kayak berkaca-kaca dan menangis, karena perjuangan seorang itu nggak bisa saya dinilai dengan rupiah, ya. Nyawa itu taruhannya. Bahkan seorang ibu pun itu bisa menangis ketika melihat anaknya itu sedih, gitu ya. Jadi sedihnya anak itu sedihnya ibu, bahagianya anak itu bahagianya ibu saya, gitu. Jadi kalau suatu saat nanti Rehan sudah besar, jangan pernah menoreh kesedihan di hati seorang ibu, karena itu tadi sayang, perjuangan seorang ibu itu ikhlas tanpa henti, terus mendoakan anak-anak. Itu sayang. Oke, makasih Miss Susi. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang mengenai makna Hari Ibu dengan Miss Susi dan Miss Nani. Sekarang bagaimana menurut teman-teman makna Hari Ibu? Untuk aku, Mother's Day, for Mother Day, I give my mom a letter, and the letters filled with gratitude and everything how I feel. Teman-teman juga bisa komen ya di bawah apa makna Hari Ibu. Oke, makasih ya Miss Nani dan Miss Susi udah kesini. Sama-sama. Sama-sama Rehan. Kita senang sekali loh Rehan ya. Ini ya Miss ya. You did a great job. You did a great job. Dan ternyata romantis ya kemampuannya ya. Someday you can be, a famous presenter. Yay! Jalan Rehan. Nah, Sobat Glory, begitulah percakapan kami untuk Prime Talk episode kali ini. Semoga bisa memberi inspirasi bagi kalian dalam menyambut Hari Ibu lusa nanti. Sekali lagi, silakan like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Aku Rehan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!